Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Arinda Hidayat dengan NPM 10500230064 pada program studi psikologi. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Juga kepada teman-teman sekelompok saya, Lutfiah Yasin, Gina Amanda, dan Madul Haq Akil. Dan tak lupa kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Variasi Makanan Cepat Saji Terhadap Lingkungan Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung tahun 2023. Sekarang saya akan membahas bab 1 pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi manusia, makanan berkontribusi dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Pada zaman dahulu, makanan cepat saji belum berperan penting bagi nenek moyang. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka lebih memilih bercocok tanam atau beternak sendiri. Semakin banyak restoran cepat saji dapat mengubah gaya hidup masyarakat. Masyarakat menginginkan semua dilakukan secara instan, praktis, serta cepat dalam mengkonsumsi makanan tanpa memikirkan kandungan yang mereka konsumsi. Makanan cepat saji memiliki banyak sekali ragam jenis, dari makanan ringan hingga berat. Variasi makanan cepat saji merupakan hal yang semakin banyak pilihan, ternyata membuat orang semakin bingung menentukan pilihan. Demikian pula jika pilihannya terlalu sedikit. Sejalan dengan perkembangan pada jumlah dan jenis makanan, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan semakin beraneka ragam, termasuk kegemaran mengkonsumsi makanan cepat saji. Padahal jika dikonsumsi berlebihan, makanan cepat saji dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Ini juga terjadi ketika orang memilih menu makanan di kampus. Semakin banyaknya variasi makanan cepat saji, semakin banyak pula faktor yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi makanan cepat saji. Di antaranya, pengaruh teman, tempat yang nyaman untuk berkumpul, pelayanan yang cepat, uang saku yang diberikan, harga yang relatif murah, dan brand dari makanan cepat saji tersebut. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan saya ingin mengetahui hal apa saja yang dipertimbangkan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dalam memilih salah satu variasi makanan cepat saji yang ada di lingkungan kampus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa penting hal yang dipertimbangkan mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dalam memilih makanan cepat saji. Yang kedua, seberapa sering mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba makan di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, seberapa penting faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Psikologi mengkonsumsi makanan cepat saji. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan umumnya untuk mengidentifikasi pengaruh variasi makanan cepat saji terhadap lingkungan mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba. Untuk tujuan khusus yang pertama, mengetahui hal apa yang dipertimbangkan mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dalam memilih makanan cepat saji. Yang kedua, mengetahui seberapa tinggi peminat mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba untuk makan di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Psikologi mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, praktis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah dalam memilih makanan yang disebabkan oleh banyaknya variasi makanan cepat saji. Untuk teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca mengenai hal apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih variasi makanan cepat saji. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau orang dan benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada definisi variasi. Menurut Udin S. Winaprata, dalam buku karya Pupu Fatur Rahman dan M. Sobri mengartikan variasi sebagai keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi juga sudah tidak asing dalam perekonomian, karena variasi termasuk sebagai strategi yang banyak digunakan dalam dunia usaha. Selanjutnya ada definisi makanan cepat saji. Menurut Faloka, makanan cepat saji adalah jenis makanan yang mudah dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara yang sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat adiktif untuk mengawetkan dan memberikan citra rasa bagi produk tersebut. Selanjutnya ada definisi lingkungan kampus. Yang pertama ada definisi lingkungan. Menurut Emil Salim, lingkungan adalah segala hal yang meliputi benda, keadaan, kondisi, dan pengaruh yang ada di dalam suatu ruang yang ditempati, di mana lingkungan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap hal-hal yang hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada definisi kampus. Kampus adalah tempat yang sangat penting untuk kegiatan pendidikan dan perkuliahan. Disinilah tempat di mana para mahasiswa belajar dan berkarya. Kampus adalah sebuah kompleks fisik atau area perkuliahan yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya ada definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu atau belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Menurut Budiman, mahasiswa adalah orang yang belajar di sekolah tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tingkat sarjana. Selain itu, menurut Sialagan, mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama, yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, presentasi, diskusi, hadir ke seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bercorak kekampusan. Yang terakhir ada definisi kajian Islam. Kajian Islam dalam makna etimologis atau bahasa adalah terjemahan dari istilah dirasah Islamiyah dalam bahasa Arab yang dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Dengan demikian, studi Islam atau kajian Islam secara harfiah dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Kajian normatif seperti ini juga dilakukan baik oleh intelektual muslim maupun non-muslim, di mana mereka berusaha melakukan observasi dengan aturan-aturan umum yang ada dalam penelitian keilmiahan, yang kemudian sering disebut dengan studi-studi Islam. Ketiga, kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkait dengan kultur dan masyarakat muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai suatu norma. Kajian ini mengambil cakupan konteks yang cukup luas, mendekati keislaman dari sudut pandang sejarah, literatur, atau sosiologi dan antropologi budaya, dan tidak hanya terfokus pada satu perspektif, yaitu studi agama. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena konsumsi makanan cepat saji di Indonesia meningkat. Konsumsi makanan cepat saji di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilia dan kawan-kawan, yang menemukan bahwa dari
92 orang sampel penelitian, sebanyak 51,6% responden sering mengkonsumsi makanan cepat saji, salah satunya mie instan. Penjualan mie instan di Indonesia pada tahun 2013 menduduki peringkat kedua setelah Cina, yaitu mencapai 14,9 miliar bungkus di bawah Cina sebesar 46,22 miliar bungkus. Fitria pada tahun 2014. Pada kasusnya di lapangan, kalangan yang paling banyak mengkonsumsi makanan cepat saji adalah remaja. Remaja adalah fase yang pasti dilalui sebagai perubahan dari seorang anak menjadi dewasa. Pada fase ini, fisik seseorang terus berkembang, demikian pula aspek sosial maupun psikologisnya. Perubahan ini membuat seorang remaja mengalami banyak ragam gaya hidup, perilaku, dan tidak terkecuali dalam menentukan makanan apa yang akan dikonsumsinya. Seorang remaja sering dipengaruhi oleh rekan sebayanya. Mereka makan hanya sekedar untuk kesenangan tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Selain itu, makanan cepat saji yang disediakan mengandung tinggi gula dan garam yang jelas menimbulkan risiko buruk pada kesehatan. Mudahnya memperoleh makanan bisa menyebabkan tidak terkontrolnya konsumsi kita sehari-hari. Menurut riset Grand View Research berjudul Ready Meals Market Size, Share and Trends Report, mengungkapkan bahwa pasar makanan siap saji secara global mencatat nilai US dollar 159,15 miliar pada 2019 dan diperkirakan akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 5,5% dari 2020 hingga 2027. Riset tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun dalam kondisi pandemi, konsumen tetap membeli makanan cepat saji ini karena umur penyimpanan yang lebih lama dan kemudahan dalam memasaknya. Individu dengan gaya hidup yang sibuk, serta mahasiswa akhir semester menjadi pelanggan setia makanan cepat saji. Selain itu, meningkatnya permintaan untuk produk makanan yang diproses secara minimal dan bebas bahan tambahan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar. Selanjutnya, data. Pernyataan yang pertama, menurut saya, variasi makanan cepat saji tidak memiliki nutrisi bagi tubuh. Dari pernyataan tersebut, terdapat 11 responden menjawab sangat setuju, 54 responden menjawab setuju, 24 responden menjawab netral, 26 responden menjawab tidak setuju, dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa variasi makanan cepat saji tidak memiliki nutrisi bagi tubuh. Pernyataan yang kedua, variasi makanan cepat saji mempermudah dalam memilih menu makanan. Dari pernyataan tersebut, 38 responden menjawab sangat setuju, 70 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 4 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa variasi makanan cepat saji mempermudah dalam memilih menu makanan. Pernyataan yang ketiga, variasi makanan cepat saji membuat saya bingung dalam memilih. Dari pernyataan tersebut, terdapat 16 responden menjawab sangat setuju, 50 responden menjawab setuju, 27 responden menjawab netral, 21 responden menjawab tidak setuju, dan 3 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang bingung dalam memilih variasi makanan cepat saji, namun ada pula yang tidak bingung ketika memilih makanannya. Pernyataan yang keempat, variasi makanan cepat saji dapat memberikan kenyamanan ketika dikonsumsi. Dari pernyataan tersebut, dihasilkan 13 responden menjawab sangat setuju, 78 responden menjawab setuju,
21 responden menjawab netral, 5 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang kelima, variasi makanan cepat saji dapat mempengaruhi mahasiswa makan 2-3 kali dalam seminggu di lingkungan kampus. Dari pernyataan tersebut, terdapat 21 responden menjawab sangat setuju, 66 responden menjawab setuju, 15 responden menjawab netral, 14 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju jika mahasiswa makan 2-3 kali dalam seminggu di lingkungan kampus. Pernyataan yang keenam, pendapat teman berpengaruh dalam memilih makanan. Dari pernyataan tersebut, terdapat 35 responden menjawab sangat setuju, 57 responden menjawab setuju, 13 responden menjawab netral, 12 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan jika pendapat teman sangat berpengaruh dalam pemilihan makanan. Pernyataan yang ketujuh yaitu variasi makanan cepat saji berpengaruh pada pelanggan yang datang. Dari pernyataan tersebut, dihasilkan 25 responden menjawab sangat setuju, 73 responden menjawab setuju, 14 responden menjawab netral, 4 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju jika banyaknya variasi makanan cepat saji berpengaruh pada pelanggan yang datang. Pernyataan yang ke-8, harga yang relatif murah dapat menjadi salah satu hal yang saya pertimbangkan. Dari tabel di atas, terdapat 52 responden menjawab sangat setuju, 60 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab netral, 2 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan jika harga yang relatif murah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan ketika membeli. Pernyataan yang ke-9, banyaknya variasi makanan cepat saji di lingkungan kampus membuat saya ingin selalu membelinya setiap hari. Dari pernyataan tersebut dihasilkan 25 responden menjawab sangat setuju, 54 responden menjawab setuju, 15 responden menjawab netral, 22 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyaknya variasi makanan cepat saji di lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap mahasiswa yang ingin membelinya. Pernyataan yang ke-10, saya hanya memakan makanan cepat saji di lingkungan kampus ketika diajak teman. Dari pernyataan tersebut dihasilkan 16 responden menjawab sangat setuju, 37 responden menjawab setuju, 24 responden menjawab netral, 40 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan jika memakan makanan cepat saji di lingkungan kampus ketika diajak teman, namun lebih banyak responden yang memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan 11, pada makanan cepat saji saya lebih tertarik memilih makanan berat. Dari pernyataan tersebut dihasilkan 14 responden menjawab sangat setuju,
44 responden menjawab setuju, 27 responden menjawab netral, 28 responden menjawab tidak setuju, dan 4 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada makanan cepat saji lebih tertarik memilih makanan berat. Pada pernyataan 12, dengan banyaknya variasi makanan cepat saji, saya selalu membeli makanan lebih dari satu jenis. Dari pernyataan tersebut dihasilkan 13 responden menjawab sangat setuju, 56 responden menjawab setuju, 24 responden menjawab netral, 20 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju jika banyaknya variasi makanan cepat saji membuat saya selalu membeli makanan lebih dari satu jenis. Pernyataan yang ke-13, saya jarang membeli makanan cepat saji di lingkungan kampus. Dari pernyataan tersebut, dihasilkan 5 responden menjawab sangat setuju, 28 responden menjawab setuju, 31 responden menjawab netral, 44 responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang tidak setuju dengan pernyataan saya jarang membeli makanan cepat saji di lingkungan kampus. Pernyataan yang ke-14, ketika di lingkungan kantin di lingkungan kampus banyak menyediakan variasi makanan cepat saji. Dari pernyataan tersebut dihasilkan 29 responden menjawab sangat setuju, 67 responden menjawab setuju, 18 responden menjawab netral, 2 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju jika kantin di lingkungan kampus banyak menyediakan variasi makanan cepat saji. Pernyataan yang ke-15 yaitu banyaknya variasi makanan cepat saji di lingkungan kampus membuat saya lebih sering makan di sekitarnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 17 responden menjawab sangat setuju, 69 responden menjawab setuju, 21 responden menjawab netral, 10 responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari hasil data yang ada, dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan jika banyaknya variasi makanan cepat saji di lingkungan kampus membuat saya lebih sering makan di sekitarnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada subbab ini dimaksud untuk mengetahui hipotesis yang telah dirumuskan pada bab 1, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Psikologi mengkonsumsi makanan cepat saji, seberapa pentingkah hal yang dipertimbangkan mahasiswa psikologi dalam memilih makanan cepat saji, dan seberapa sering mahasiswa Fakultas Psikologi makan di lingkungan kampus. Dari hasil kuesioner yang telah menyebar pada 117 responden ini, sebanyak 66 responden menjawab makan di lingkungan kampus sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Lalu, 50 responden menjawab bahwa dengan banyaknya variasi makanan cepat saji ini membuat responden bingung dalam memilih makanan, dan mayoritas responden setuju. Hal yang dipertimbangkan sebelum memilih makanan yaitu pendapat teman, harga, serta banyaknya variasi makanan yang ada. Selanjutnya ada kajian Islam. Janganlah seseorang di antara kamu sekali-kali makan dengan tangan kiri
Dan jangan pula sekali-kali minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam banyak hadis juga disebutkan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, ia makan, tetapi jika beliau tidak senang, maka makanan tersebut tidak dimakannya. Ada 4 tipologi makanan yang masuk ke lambung melalui mulut kita sehari-hari. Pertama, makanan yang haram zatnya dan haram pula cara memperolehnya. Yang kedua, makanan yang haram zatnya tetapi halal cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan yang halal zatnya tetapi haram cara memperolehnya. Yang keempat, makanan yang halal zatnya dan halal pula cara memperolehnya. Pilihan yang terbaik dan paling baik tentu saja tipologi yang keempat. Baiklah, pada bab yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari judul karya tulis ilmiah saya. Yang pertama, dilihat dari hasil kuesioner, responden cukup sering untuk makan di lingkungan kampus dengan intensitas yang berbeda-beda. Sebanyak 66 responden setuju untuk makan di lingkungan kampus 2-3 kali dalam seminggu. Sementara yang lainnya merupakan situasional. Responden akan makan di lingkungan kampus jika diajak teman. Yang kedua, dari hasil kuesioner yang telah menyebar kepada 117 responden ini, sebanyak 70 responden setuju dengan adanya variasi makanan cepat saji yang banyak membuat responden mudah dalam memilih. 60 responden juga berpendapat bahwa harga yang relatif murah dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh responden. Dan yang terakhir, mayoritas responden setuju dalam pernyataan di mana banyaknya variasi makanan cepat saji, harga, pendapat teman, kenyamanan makanan cepat saji merupakan hal yang termasuk responden pertimbangkan dalam memilih banyaknya variasi makanan cepat saji yang ada di lingkungan kampus. Yang terakhir, ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu disarankan: yang pertama, konsumen sebaiknya lebih kritis dalam menilai kualitas produk maupun kualitas pelayanan di tempat makan, sehingga tempat makan tersebut dapat melaksanakan kinerja sesuai harapan konsumen. Dan yang terakhir, setiap variasi makanan cepat saji yang ada di tempat makan sebaiknya memberi tanda bagi menu makanan yang paling laris di tempat tersebut, agar dapat memudahkan para konsumen dalam pemilihan makanan di antara banyaknya variasi makanan cepat saji yang ada di tempat makan tersebut. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini atas perhatiannya, kepada orang tua saya yang selalu mendoakan dan selalu mendukung dalam proses karya tulis ilmiah ini, dan teman-teman yang terlibat dalam membantu mengarahkan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dipresentasikan. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses presentasi karya tulis ilmiah ini. Saya berharap presentasi karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.